Pembangunan. Siapa sebenarnya pelakunya? Apakah pusat, daerah, atau jangan-jangan kita selama ini terlalu sibuk mencari siapa yang membangun, sampai lupa bertanya, apa sebenarnya yang perlu dibangun? Pembangunan itu sama dengan menciptakan sesuatu yang berguna. Membangun bukan sekadar membuat sesuatu menjadi ada. Bayangkan sebuah gedung yang megah, jalan yang mulus, sebuah sistem yang canggih. Semuanya selesai. Tetapi kemudian kita bertanya, berguna untuk siapa? Digunakan untuk apa? Dan apakah manfaatnya sebanding dengan apa yang kita keluarkan? Jadi pembangunan sebenarnya adalah menciptakan sesuatu yang berguna. Virtual Creation. VC sebelum sesuatu berdiri secara fisik, ia sebenarnya sudah harus lahir lebih dahulu di dalam pikiran. Ada visi, ada program, ada proyek, ada desain, ada tahapan, ada anggaran. Bahkan harus sudah dibayangkan bagaimana sesuatu itu nantinya dimanfaatkan. Saya menyebutnya virtual creation. Belum kelihatan, tetapi justru disinilah sebagian besar keputusan pembangunan ditentukan. Physical creation. PC kemudian imajinasi itu harus turun ke bumi. Ada orang yang bekerja. Ada pekerjaan yang harus dilakukan paralel. Ada yang harus menunggu pekerjaan lain selesai. Ada barang yang harus tersedia, kualitas yang harus dijaga, jumlah yang harus tepat, dan waktu yang tidak boleh terlambat. Termasuk menunggu dan istirahat. Bayangkan sebuah proyek besar dengan ratusan bahkan ribuan orang. Bisakah semuanya dikerjakan dari sebuah meja di pusat? Disinilah physical creation terjadi. VC dikalikan PC itulah pembangunan. Maka pembangunan bukan hanya soal siapa yang punya gagasan, dan bukan pula hanya siapa yang bekerja di lapangan. Gagasan tanpa pekerjaan tidak menjadi kenyataan. Pekerjaan tanpa gagasan juga bisa menjadi kesibukan tanpa arah. Setuju pembangunan adalah VC dikalikan PC, kalau salah satunya nol, hasilnya juga nol. Pembangunan bangsa. Sekarang coba kita bayangkan sebuah negara. Siapa yang seharusnya memikirkan gambaran besarnya? Siapa yang menerjemahkannya menjadi program? Siapa yang membuat proyek? Dan siapa yang mengerjakannya? Kalau pembuat rancangan harus mempunyai kompetensi yang sangat tinggi, apakah orangnya harus banyak? Dan kalau satu proyek membutuhkan 1.000 orang, apakah 1.000 orang itu harus berada di pusat? Pemimpin dan yang dipimpin. Mungkin disinilah kita sering keliru mengartikan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin. Yang dipimpin bukan berarti tidak penting. Pemimpin bukan berarti harus mengerjakan semuanya. Bayangkan sebuah orkestra. Dirigen tidak memainkan semua alat musik. Tetapi tanpa dirigen, permainan 100 orang bisa menjadi 100 suara yang berbeda. Sebaliknya, dirigen sehebat apapun tidak akan menghasilkan musik tanpa pemain yang kompeten. Jadi mungkin pembangunan bukan perlombaan untuk menjadi leaders. Pemimpin tanpa kompetensi yang memadahi akan stres sampai depresi. Apalagi jadi yang dipimpin saja tidak berkompetensi, tidak taat, tidak disiplin, plus malas, bisa dipecat. Yang lebih penting, setiap orang berkinerja baik pada tempatnya, dan semuanya tersinergi. Karena pada akhirnya, ayo kita perhatikan dan refleksikan. Tidak ada hasil tanpa kerja. Tidak ada kerja tanpa pengetahuan. Dan tidak ada pengetahuan tanpa belajar. Jadi pembangunan mungkin dimulai bukan dari proyek, tetapi dari kita yang mau belajar, bekerja, dan bekerja sama. Adil dan makmur tidak datang dengan sendirinya. Kita harus bekerja keras untuk mewujudkannya. Dirgahayu NKRI. Merdeka!